Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon, Kau yang beserta dengan kami, berkarya tengah-tengah kami, menolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh menerjemahkan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya dari awal hingga akhir di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sepi lagi Bapak Ibu, banyak yang pulang tadi ya. Shalom. Ya, terima kasih. Hari ini kelihatan agak sedikit berbeda dari sebelumnya ya, karena mungkin sudah banyak di antara kita yang sedang bepergian, tidak terasa. Tapi kita bersyukur kita boleh diberikan kesempatan untuk kita tetap boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini judulnya sebenarnya yang di bawah yang di kotak itu ya. Sebenarnya ku tidak layak. Tapi kalau dibahasakan yang lain bisa dikatakan ya, gak level. Kita baca ya dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Kita baca bergantian ya. Yang di belakang bisa kelihatan? Wah, enak sekarang ya. Gede tulisannya ya. Ya, harus banter loh ya. Jangan geremeng ya. Oke, saya duluan ya. Ayat 5, Bapak Ibu ayat 6, kita bergantian sampai ayat 13. Matius pasal 8 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lain, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Slide selanjutnya. Ini hanya sebuah contoh Bapak Ibu ya, di mana menggambarkan sistem yang sering terjadi atau hampir terjadi di seluruh dunia. Entah kelihatan secara jelas, mereka ungkapkan dan mereka praktekkan jelas sekali, atau tidak diomongkan tapi dilakukan. Nah, mungkin kita merasa ya sekitar kita ya. Merasa enggak? Kadang-kadang, makanya salah satu poin yang cukup sensitif di negara kita adalah apa? Kalau pemilu itu biasanya ya. Biasanya apa yang disentuh? Bukan nama orang ini ya, singkatan ini ya. Salah satu yang disentuh adalah seperti ini, penggolongan-penggolongan, tingkatan-tingkatan, entah dalam hal agama, entah dalam ras, entah dalam warna kulit, macam-macam. Dan itu bisa ditemukan, boleh dikatakan di semua budaya. Nah, yang kita lihat pada pagi ini adalah kita coba perhatikan apa yang dilakukan oleh perwira ini dan oleh Yesus. Kalau kita perhatikan, coba perhatikan ya. Tolong slide selanjutnya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh perwira ini. Orang ini adalah orang asing dalam arti bukan orang Yahudi. Karena dalam kebiasaan pada waktu itu, bahkan diduga dia sebenarnya adalah ajudan tanda kutip bawahannya Herodes. Pada zaman seperti itu normal
bahwa seorang perwira dari Romawi itu mengabdi kepada pemerintah lokal, tanda kutip, waktu itu Herodes. Tapi uniknya Herodes dan Pilatus pada waktu itu sedang bermusuhan. Mereka berdamai ketika kapan? Yesus diadili itu ya, oper sana, oper sini, nah kemudian mereka jadi hoping malahan ya. Nah, disinilah kita melihat sebenarnya perwira ini jelas bukan orang Yahudi. Lalu dikatakan bawahannya, itu tadi dikatakan apa? Ayat yang ke-6, hambaku. Dalam teks aslinya tidak dikatakan doulos, bukan budak, bukan. Tapi seorang yang memang membantu atau melayani dia. Nah, kita kalau bandingkan tadi dengan gambar sebelumnya tadi, kira-kira layak enggak sih hamba itu tadi sampai ditulungi, sampai belan-belani ya, kita nih orang Jawa bilang ya. Perwira ini datang kepada Yesus. Mungkin dia enggak tahu loh, Tuhan ini cari tolong kepada siapa, dia enggak tahu. Tapi sebelum dia cari itu, layak enggak dia ditolong oleh hambanya ini? Dari perkataan yang disampaikan ayat 6 tadi, Tuhan, dalam bahasa aslinya Kyrie, Tuhan. Perwira ini bisa menyebut Yesus di atasnya dia. Padahal kalau kita lihat secara politis atau secara hierarki mungkin ya, secara politik, dia penguasa daerah itu loh. Yesus sebagai orang yang termasuk dijajah oleh dia. Tapi dalam percakapan ini, dia menempatkan Yesus di atas dirinya. Kyrie. Memang beberapa gambar kalau kita coba lihat di dalam internet, di Google mungkin ya, ada beberapa lukisan. Ada yang menggambarkan perwira ini sampai seperti orang memohon gitu ya, jadi berlutut di hadapan Yesus. Cobalah adegan itu kita bayangkan, kalau itu terjadi di depan orang Yahudi, segitu banyaknya orang. Lumrah enggak ya seperti itu terjadi? Kok sampai perwira ini begitu habis-habisan rasanya memohon kepada Yesus. Ini saya ingin sentil adalah, kalau hambanya ini tahu apa yang dilakukan oleh perwira itu kepada Yesus, kira-kira dia merasa apa ya? Layak enggak sih dia menerima sampai perjuangan seperti itu? Layak enggak? Ini dari sisi hambanya. Kalau dari sisi perwiranya, beberapa teks yang lain dalam arti paralel teks dari Injil ini memang ada mengatakan dia tidak datang sendiri, tapi dia mengutus penatua-penatua sinagoge itu bertemu dengan Yesus. However, yang dimaksud di sini adalah dia menyampaikan permohonan kepada Yesus. Nah, kembali kalau beda ceritanya kalau misalnya dia datang pada Yesus ujuk-ujuk perintah. Itu lebih tanda kutip lumrah, betul ya? Karena apa? Posisinya. Tapi ceritanya berbeda. Dia justru merendahkan diri, saya katakan tadi, kembali merendahkan dirinya di bawah Yesus dan mengangkat Yesus itu di atas dirinya. Kenapa makanya tadi di awal saya katakan ini seolah-olah memang perwira ini, dan nanti Yesus juga bereaksinya, menerobos aturan-aturan yang ada pada saat itu. Mereka tidak lagi membingungkan dalam masalah aturan ini harus ini, harus ini. Wah, ini tidak boleh, ini tidak boleh ini. Karena apa? Masalahnya di sini sebenarnya apa? Nyawa seseorang. Meskipun dilihat dari secara manusia, kembali kalau dilihat dari aturan-aturan manusia, ada apa sih hamba ini? Apa pentingnya? Di teks yang lain dikatakan dia sangat dekat dengan perwira ini. Orang yang dikasihi oleh perwira ini. Siapa dia? Apakah dia orang Yahudi? Apakah dia orang non-Yahudi? Kita tidak tahu, tidak dicatat di situ. Tetapi ada satu relasi yang dekat sehingga membuat perwira ini berani berjuang untuk mendapatkan pertolongan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya perwira ini pun sedang menerobos
kepada Yesus, meminta kepada dia. Dan dia tahu dari bahasa yang kita lihat tadi, ketika Yesus bilang, oke, ayo kita pergi, saya akan sembuhkan, aku akan ke sana. Dia langsung bereaksi seperti apa? Nggak usah Tuhan, nggak usah Tuhan. Ngomong satu kata saja, selesai. Bapak Ibu, kalau kita ingat-ingat, satu kata saja, itu kita lihat dalam kisah apa ya? Bersabda jadi. Kejadian 1 bukan? Dari yang tidak ada menjadi ada. Saya tidak tahu apakah perwira ini sempat memikirkan tentang hal itu, bahwa Allah yang sekarang ada di hadapan dia sanggup berkata-katanya cukup satu kata saja, terjadi. Dia bisa ciptakan dunia, dia bisa ciptakan yang di luar jangkauan manusia. Mohon maaf, kalau cuma sakit penyakit ini dok, mosok ndak iso sih. Tapi uniknya, coba kalau kita lihat ya, slide selanjutnya. Kalau kita lihat, kira-kira 3 gambar ini, tahu ya ceritanya kira-kira ya? Kalau kita tebak, yang kiri atas itu gambar apa ya? Perempuan Samaria. Oke, yang bawah? Bukan Lazarus ya? Sakeus ya? Sakeus ya. Yang atas itu? Yang kanan, sana. Kira-kira apa ya? Wanita yang berzina itu ya, ditangkap, diperkan depan Yesus. Nih, peristiwa ini dicatat sebelum teks ini. Uniknya, kalau kita bayangkan dari ketiga kisah ini, apa yang kita bisa cari kesamaannya? Ada warnanya gitu ya. Oh. Apa? Siapa orang-orang ini? Entah wanita yang di tepi sumur, Sakeus, wanita yang dianggap berzina ini, siapa mereka? Orang berdosa. Itu seperti sudah dilabelkan pada diri mereka. Tidak layak. Pertanyaannya adalah, menurut siapa tidak layaknya itu? Manusia bukan? Dan sebenarnya kalau dia ngomong di hadapan Allah, jelas siapa yang layak di hadapan Allah. Tapi manusia masih membedakan dirinya lagi seolah-olah itu loh orang berdosa, itu loh orang berdosa. Seolah-olah apa? Si ngomong ini lebih apik gitu loh. Iya tak? Kenyataannya begitu? Ya enggak sebenarnya ya kan. Kita tahu bahwa yang menunjuk ini justru seringkali adalah lebih berdosa rasanya. Cuma untuk nutupi dirinya, dia nunjuk orang lain gitu ya. Ini kan sering terjadi bukan? Dan memang kalau kita lihat kisah-kisah ini, Sakeus, terutama yang perempuan ini ya, yang berzina ini, ketika ditantang benar oleh Yesus, lempar siapa yang pertama kali yang tidak berdosa, lemparan batu. Ada yang berani enggak? Langsung meledak kabeh wis minggir sitok-sitok keluar sampai Yesus berdiri. Loh, mana mereka? Hilang semua karena mereka tahu sebenarnya mau apa? Layak dirimu di hadapan Allah. Tidak ada yang berani ngomong seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 17, by the way ayat 16 kita tahu sekali ya, ayat yang sangat terkenal. Tapi ayat 17 seringkali tidak kita baca lagi. Saya akan bacakan ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi kasih Allah itu diungkapkan dengan begitu luar biasanya. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan, ini yang pertama loh ya, bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Nah di sini makanya tadi saya katakan dia ini sedang menerobos batasan-batasan yang dibuat oleh manusia dan
tanda kutip celakanya, dibuat oleh siapa? Umat yang mengaku diri mengenal siapa Allah. Ini kita lihat hari ini juga banyak ya. Mungkin termasuk diri kita loh. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Slide selanjutnya. Kisah apa kira-kira ini? Oh, anak yang hilang. Ya, kau tahu? Yo kayak tok lah ya. Papa gitu ya. Wah, perhatikan anaknya itu. Sikapnya seperti apa? Wah, malunya luar biasa. Ngadep bapaknya sendiri loh. Malunya luar biasa. Ketika kita melihat semacam ini, kasih Allah itu tidak lagi melihat kamu itu siapa, dalam arti kamu bisa apa, hebatmu apa. Allah melihat apa? Orang yang perlu. Orang ini datang dengan hati yang hancur, dia tahu siapa dirinya. Kamu gak usah ngomong selekku kayak gini, terbuka semua di hadapanmu, kamu tahu persis. Tapi Allah justru datang dengan rentangan tangan. Dengan satu kerinduan dia mau merangkul kembali. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu kamu tidak layak. Tahu. Tapi itulah kasih Allah yang mau datang kepada kita. Membuktikan semua sistem, aturan, batasan teropos semuanya. Kalau kita bicara dari judul tadi, ya gak level, memang gak level sama sekali. Tapi disitulah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Allah. Slide selanjutnya. Belum lama ini ya, sekarang tanggal berapa sih? 1, minggu lalu ya, 10 hari yang lalu. Kita memperingati seorang pahlawan wanita kita. Kita tahu ceritanya? Secara dulu enggak ikut, sekarang lupa gitu ya. Ya. Jadi gelar dia menjadi pahlawan ini diberikan oleh Soekarno pada tanggal 2 Mei 1964. Dia meninggal pada tahun berapa itu? 1904. 60 tahun kemudian dia baru dapat gelar itu. Kenapa? Kita lihat sistem dalam dunia tadi bukan? Aturan, batasan yang sementara mungkin masih dipertahankan di beberapa negara. Kita tahu Indonesia pada waktu juga mengalami hal yang sama. Dan kita bersyukur karena perjuangannya salah satunya. Sekarang para wanita boleh mendapatkan kedudukan yang kurang lebih lah. Meskipun tidak sama plek ya, tapi kurang lebih sudah hampir semua bidang sama. Nah di sini kita bersyukur. Ada contoh-contoh. Sebenarnya manusia itu juga tidak suka, bukan? Dibatasi, di ini, itu, direndahkan lagi. Siapa sih yang suka? Alasannya selalu apa? Tidak layak. Tapi itulah yang terjadi. Slide selanjutnya. Teks ini mengingatkan kita dalam Ibrani 12 ayat 2 ini, bahwa apa yang Yesus lakukan ketika dia akan menerobos banyak batasan, aturan, tingkatan, sistem, dan macam-macam yang dibuat oleh manusia. Dia harus menanggung apa? Kehinaan, penderitaan, dan penderitaan yang paling menyakitkan. Kita sudah mengenang Jumat Agung bagaimana Yesus mati. Itu bukan cuma fisik loh. Kalau kita cuma melihat fisik, kita luput sebenarnya dari maksud sebenarnya. Di atas kayu salib, penderitaannya dia itu, waduh. Bukan cuma fisik, tapi ditambah fisik. Sangat luar biasa kalau kita katakan dalam bahasa kita ya. Tidak ada yang bisa mengatasi itu. Dia harus berhadapan dengan murka Allah itu. Ini sangat mengerikan.
Itu sudah sangat luar biasa berat. Ditambah lagi dengan fisiknya yang harus hancur. Permisi tanya, ketika mungkin Bapak Ibu dalam minggu pekan suci itu, Senin sampai Kamis, boleh tahu, kira-kira enggak usah angkat tangan lah ya, ada nyoba ikut puasa enggak? Oke, gimana rasanya? Kalau gula sudah mulai turun, tangan ini rasanya sudah mulai gitu ya. Kita berusaha cari apa, kemudian perasaan kita gimana? Oh, super sekali. Wah, saya bersuka cita hari ini, begitu ya. Sentil dikit rasanya ikut Tidak mudah bukan? Itu udah baru enggak makan berapa jam. Kalau dia sudah ditangkap, difitnah, diolok, digebukin, disekap, tidak dikasih apa-apa, sepanjang berapa puluh jam, lebih dari belasan jam. Kemudian dia harus berdarah-darah, tidak dikasih apapun, digeletak gitu. Demi kita. Allah sudah menebus kita. Yesus menerobos dalam banyak hal ini sampai dia harus mengorbankan dirinya. Di sini kita melihat ketika Allah menyelamatkan kita yang sebenarnya sangat tidak layak ini, dia rela datang dengan caranya. Kita tidak bisa mengerti itu. Kok kayak gitu ya? Haruskah seperti itu? Tak ada cara lain? Tapi Allah mengatakan itu sudah ditetapkan. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, dia bukan cuma mengungkapkan kemenangan, iya. Tapi dalam kemenangan itu akan ada penderitaan. Dan itu terus diulang dalam kitab para nabi. Disampaikan. Dan terjadi. Di sini kita belajar bagaimana kita juga harus belajar, Bapak Ibu, dalam arti, mari kita melihat sesama kita. Slide selanjutnya. Ada yang kenal? Opo ini. Boleh tahu yang tahu ini angkat tangan? Wow, 1000 lebih yang angkat tangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa. Tidak ada yang tahu ya. Ini milik kita, Bapak Ibu. Sekolah yang kita punya. Hari ini sebenarnya hari pendidikan Aletheia. Dari sini udah kita sebenarnya hari ini, 1 Mei. Kita bersyukur kita boleh memiliki sekolah ini. Karena apa? Sekali-sekali Bapak Ibu ya, yang belum tahu coba mampir. Lihat, sekolah lokasi kita dalam Juanda nomor 6 ya. Sebelahnya GB Kris itu ya, nomor 6 ya. Jadi kita itu mengelilingi GB Kris, gereja GB Kris itu dikelilingi oleh sekolah kita. Coba nginceng sekali-sekali ke sana. Siapa yang sebenarnya dilayani di sana? Kita selama ini berjuang setengah mati, kita mau bermisi, keluar, caranya gimana, belum lagi ada batasan-batasan, aturan-aturan yang sulit untuk kita atasi, untuk kita tembus. Di sini, mereka datang. Anak-anak itu dikirim datang kepada kita. Dan memang kadang-kadang kita melihat banyak yang bersekolah di SKA Malang, salah satunya di Malang ya, yang kita punya Jalan Juanda itu, adalah memang masyarakat menengah ke bawah. Jadi banyak yang tinggal di sekitar-sekitar situ, di kampung-kampung sekitar situ, dan kita tahu pekerjaan orang tuanya apa. Kalau mau nanti bisa tanya Pak Simon Gunawan, Pak Sony, Pak Andreas ya, mereka beberapa pengurus yang ada di BBP SKA Malang saat ini. Sulitnya itu loh. Kita mau menolong mereka, tapi juga ke dalam keterbatasan kita. Tapi paling tidak saya mengajak kita pada saat ini apa? Doakan. Melalui sekolah ini, meskipun tanda kutip murah, tapi bukan murahan. Saya bukan iklan ini ya. Kalau kita lihat beberapa prestasi anak-anak sekolah ini,
Oh, nggak bisa dianggap remeh loh. Bagus. Dan kita terus berjuang untuk meningkatkan hal itu. Mari, kita sebenarnya diminta untuk menunjang. Kalau kita tidak bisa hadir sendiri, oke. Lakukan dengan cara yang lain. Paling tidak satu, berdoa. Kedua, kita bisa dukung dalam hal apa? Dana biasanya, silakan, monggo. Sangat perlu dana besar sekali ini. Kita selalu harus berusaha untuk menutup kebutuhan-kebutuhan para murid ini. Mereka tidak bisa cuma datang ke sekolah, ya wis pulang, selesai sekolah, pulang. Oh. Tidak segampang itu Bapak Ibu. Mereka juga perlu gizi yang sehat. Dari mana mereka dapatkan itu? Kita berusaha, memang kita bekerja sama dengan beberapa pihak, tapi itu sangat terbatas. Mereka juga perlu support yang lain, kebutuhan sekolah mereka kadang-kadang ya kurang. Bayar uang sekolah sering banyak tunggakan. Dulu pernah beberapa kali dari Departemen Pendidikan Teologi, Pendidikan Aletheia ini datang presentasi depan kita. Dulu ya sebelum pandemi kita masih ingat. Kesulitan-kesulitan mereka apa? Silakan kita bisa dukung dalam hal apa. Tapi paling tidak doakan mereka. Kita rindu bahwa anak-anak yang masuk dalam sekolah ini bisa mengenal Kristus. Dan tentunya itu tergantung juga banyak dalam hal gurunya. Doakan mereka supaya mereka boleh menjadi saksi Kristus. Kita tidak bisa hanya mengandalkan guru, yowis kamu harus tahu dewe lah, melakukan dewe. Doakan mereka. Kesejahteraan keluarga mereka, kesehatan mereka. Doakan. Mari kita dukung dari apa yang kita bisa. Dan pada saat ini sebenarnya kita diminta untuk memberikan persembahan khusus untuk SKA. Mari kita lakukan dengan apa yang kita mampu. Tuhan menitipkan berkat banyak kepada kita. Silakan semampu Anda, kapan, bagaimana bisa Anda berikan. Nah, disinilah salah satu contoh bagaimana kita bisa melihat. Atau mungkin contoh yang lain. Ini sebentar lagi Idul Fitri ya. Bagaimana relasi kita dengan tetangga-tetangga kita yang sedang merayakan Idul Fitri? Apa kita bilang, ya wis karepmu, pokoknya aku ngene ngono, ndak macam-macam sama mereka, ya sudah begitu? Sebenarnya simpel sekali, bukan? Kita bisa berbagi sedikit lah sama mereka. Salam, kita datang kepada mereka, memberikan selamat. Kita paling tidak berdoa bagi mereka. Berulang kali ketika masa-masa puasa saya selalu berdoa, Pak. Saya mengajak kita berdoa. Doakan mereka supaya terang Tuhan itu sungguh dinyatakan pada mereka. Ketika mereka pada bulan yang mereka katakan suci ini, mereka sedang berseru-seru mohon Tuhan menyatakan kebenaran itu. Kita yang tahu kebenaran, berdoa supaya Tuhan sungguh menyatakan terangnya sejati kepada mereka. Supaya mereka bisa tahu kebenaran itu. Dan mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Perwira ini dengan sangat-sangat luar biasa berjuang untuk bawahannya. Dan dia rela sampai merendahkan diri seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, saya ingin melihat kita dalam poin selanjutnya. Percakapan mereka tidak berhenti hanya sampai di sana ketika Yesus bilang, setelah perwira itu ngomong, aku ini juga seorang bawahan. Maksudnya aku memang punya posisi. Ada atasan, ada bawahan. Bawahanku aku bisa kasih perintah, ini, itu, lakukan, beres. Perhatikan reaksi Yesus. Apa yang terjadi? Yesus merasa, di muka saya tidak ada jawabannya Bapak Ibu, di teks. Yesus bereaksi seperti apa? Merasa heran. Dan dia ngomong apa? Aku tidak pernah ketemu iman seperti ini. Di antara semua orang Israel. Wow. Seorang pun di antara orang Israel tidak pernah dia temui punya iman seperti ini. Dan kemudian dia ngomong apa? Tentang kerajaan surga nanti. Makanya saya hubungkan antara iman ini dengan masa depan.
Bapak Ibu, di sini kita melihat sebenarnya ada satu hal yang sangat serius. Karena apa? Ini menyangkut masa depan kita loh. Orang Israel kalau kita gambarkan yang bicara dengan Yesus, mereka orang siapa ini? Bukan orang, saya percaya mereka adalah orang yang religius. Tahu hukum Taurat, sangat taat aturan. Mungkin langgar-langgar sedikit lah. Mirip kita bukan? Iya enggak? Tahu aturan, harus ini, harus itu. Ya cincela dikit-dikit, dosa-dosa dikit, atau langgar ini, langgar itu, enggak apa-apa lah. Itu kan percakapan Yesus dengan orang Farisi biasanya kan? Mereka menegur Yesus, menegur muridnya. Yesus balik menegur mereka. Orang munafik. Karena apa? Tahu aturan, tapi dilanggar. Nah, disinilah kalau kita lihat sebenarnya sekedar hanya menyebutkan itu tidak cukup. Tahu tidak cukup. Tapi harus apa? Menghidupi, menjalaninya dalam kehidupannya. Ini yang dicari oleh Yesus sebenarnya. Dan tidak ditemukan di antara orang yang mengaku mengenal Dia. Bahkan Yesus kalau kita melihat dalam percakapan-percakapan, orang Yahudi itu mengaku punya Taurat dan mereka buangnya setengah mati loh. Tahu itu, mereka tahu ya. Tapi Yesus terus bilang apa? Kamu sebenarnya benar-benar tahu hukum Tuhan, hukum Musa, Abraham dan sebagainya. Kamu seharusnya tahu aku loh. Orang Israel malah mendeli. Hah? Tahu dari mana? Berarti ada yang tidak cocok di sini ya. Something wrong di sini. Terus mereka itu selama ini belajar firman itu, kata saya katakan firman atau hukum Taurat itu, mereka mengenal apa atau siapa. Bagi Yesus, mereka masih adalah mereka domba-domba yang tersesat. Mereka belum di jalan yang benar. Sekalipun mereka tahu jalan yang benar. Aneh ya? Dan kebanyakan, mohon maaf, ini yang terjadi secara umum di seluruh dunia ini. Saya masih ingat John Stott ketika dia menuliskan bukunya yang terakhir. Dia menyentil hal ini. Satu sisi dia mengatakan dia senang bahwa gereja itu tersebar cepat di seluruh dunia. Cepat sekali. Tapi bagaimana kondisi mereka? Tidak berakar dalam. Hanya pucuknya, luarnya atau kulitnya cepat burush. Tapi tidak ada yang mancap ke dalam, berakar dalam, tidak ada. Atau sedikit sekali. Berarti ada sesuatu yang salah di sini. Dan kalau kita perhatikan kalimat-kalimat Yesus di sini, Yesus sebenarnya mengharapkan iman seperti perwira ini. Seorang yang sungguh-sungguh datang dan dia tahu menempatkan diri. By the way, Bapak Ibu nanti coba lihat ya. Dalam Matius pasal 8 dan pasal 9 ini coba dihitung. Berapa mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan dalam 2 pasal ini. Ada sekian banyak perikop, mayoritas, nanti coba dihitung ya. Mayoritas adalah tentang kesembuhan. Dan siapa yang disembuhkan? Coba lihat di situ. Ada sebuah message yang Tuhan sedang katakan di situ. Bahwa dia sedang berkarya, satu menembus itu. Tapi yang kedua, dia sebenarnya sedang memberitakan kebenaran dan dia berharap ada iman. Bahwa mereka bersandar, berseru, mengandalkan Tuhan. Jadi kalau saya boleh katakan, iman yang benar itu bukan hanya menyebabkan orang memiliki atau mampu bertindak dengan benar di hadapan Tuhan, seperti perwira tadi, tapi juga apa? Dibenarkan di hadapan Tuhan. Iman yang benar akan mendorong seseorang melakukan sebuah tindakan yang benar, karena dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan ini muncul dalam diri perwira ini. Satu sisi dia memuji perwira, satu sisi dia mengecam orang Yahudi. Kenapa cerita ini diangkat? Salah satunya adalah untuk memang menyentil tadi perempuan Samaria, Lazarus, orang-orang yang dianggap pinggiran dan berdosa itu, dan lagi sekarang perwira ini. Yang oleh orang Yahudi itu sebenarnya benar-benar dipinggirkan, tidak masuk hitungan sama sekali. Tapi justru di antara mereka inilah didapati oleh Yesus iman yang diharapkan.
Bapak Ibu, sempat nggak tadi ketika masuk ruangan ini merasakan ada sesuatu? Apa yang berubah? Nggak ada, biasa gedungnya masih ada. Kalau dari sini nggak ada yang berubah di sini ya. Kalau nggak dapat sini baru merasa ya. Apa yang berubah? Ada kaca di depan. Ada videotron. Ya, memang baru dipasang, betul. Kita bersyukur. Ini sebenarnya untuk menolong apa sih? Kalau bandingkan dulu layar di situ ya, kecil 2 di situ ya. Yang belakang tadi saya tanya, ketok enggak? Kalau dulu pakai kaca pembesar dulu ya. Baru kelihatan. Sekarang wah enak sudah besar. Terus ada yang tanya ini, salibnya di mana? Masih kelihatan enggak? Di mana? Di mana? Satu sini, satu. Yang di sini juga ada ya. Kalau Anda melihat kiri kanan ini mengingatkan apa? Tadi gambar awal ketika kita mau pujian tadi, ada gambar apa di situ? Tuh, tadi sing awal tadi tuh. Ada gambar 3 salib ya. Yang di tengah ada nama ya. Kita tahu teks firman Tuhan karena di kanan dan di kirinya berarti dia ada di tengah. Ada 3 kok ya. Bukan samping sana sini 3 jelas lah ya. Yang 2 kanan kiri berarti siapa yang disalibkan di situ? Bukan saya. Siapa? Penjahat. Jelas ditulis penjahat ya. Tapi itu menggambarkan siapa? Kita. Jelas sekali orang yang berdosa yang disalibkan di situ karena melanggar. Dan siapa yang disalibkan di tengah? Tuhan Yesus. Nah, terus salibnya sekarang kemana ini ya? Nah, gitu ya. Justru disinilah sebenarnya terpancar dinamika kehidupan yang baru. Kita jangan hanya terpancang hanya pada sebuah simbol yang mati, saya katakan. Yesus memerintahkan kita untuk memikul salib. Bukan menggunakan salib untuk ngebukin orang lain. Kita sering lakukan loh itu. Mengaku diri sebagai orang Kristen persis seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi. Dia tidak mendapati iman itu. Karena orang itu hanya berpatok kepada hal-hal tertentu. Maka mengaku punya salib, ternyata apakah dia menghidupi salib itu? Hanya bersembunyi sebentar supaya dia merasa nyaman, tapi tidak pernah hidup seperti ajaran salib. Untuk apa? Apakah kemudian dia merasa sudah selamat? Mungkin merasa, iya. Betulkah sudah selamat? Kalimat Yesus ini sangat menegur kita. Sungguhkah kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan? 2 minggu yang lalu saya katakan, Tuhan tidak menghendaki ketika dia menanam benih hanya dipendem. No. Itu baru awal dia mendem. Karena apa? Biji itu memang harus ditanam supaya dia bisa bertumbuh. Dan dia menghasilkan buah. Dan buah yang diinginkan adalah buah yang manis atau yang baik. Yang dipakai gambaran anggur ya, bukan jeruk pecel ya. Anggur, kalau jeruk pecel yang tidak manis. Tapi buah yang baik itu yang harus muncul, dihasilkan oleh kita. Ini menjadi satu patokan bagi kita. Apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Slide selanjutnya. Ini saya harus ingatkan Bapak Ibu. Karena apa? Seringkali ya itu tadi. Bersembunyi di balik aturan, di balik hukum. Seolah-olah dia adalah orang yang bebas. Tapi sebenarnya dia hanya memanipulasi, memanfaatkan. Petrus menegur kita. Jangan menyalahgunakan. Dan itu sering terjadi kita lakukan, bukan? Ya.
Dan ini adalah sebuah bahaya yang laten yang harus kita selalu waspadai selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mengevaluasi dalam diri kita. Ke gereja hadir itu bukan berarti kita aman. Saya katakan aman, sentosa, beres semua. Bukan itu. Tapi dimaksud adalah bagaimana selama ini kita mengikut Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah berserah kepada Tuhan dalam arti kita mempercayakan hidup kita seperti perwira tadi. Dia tidak mampu. Dia tidak bisa. Tapi dia menempatkan diri betul-betul di hadapan Tuhan sebagai seorang hamba. Sekalipun dia punya kedudukan. Tapi dia menempatkan Yesus sebagai pribadi yang berkuasa untuk menentukan hidupnya. Apa motivasi kita datang beribadah atau melayani Tuhan, atau baca firman, atau berdoa, ataupun yang lain? Apa motivasi kita? Apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita? Mari kita terus evaluasi dan bagaimana kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin saat ini merasa, aduh aku rasanya rasa-rasen ya, ikut Tuhan ya gini-gini tok ae. Lihat yang lain ini kok rasanya seneng banget yo. Mereka yang pindah agama, sukses sekarang, waduh enak juga ya. Apa yang tidak bisa ditiru ya? Mungkin kita sudah kehilangan gairah, kehilangan semangat. Sudahkah kita ngecek ada apa? Apa yang bisa diberikan dunia ini kepada kita? Dan kemana itu akan membawa kita? Saya mengangkat kembali tema kita. Kita itu tidak level sama sekali dengan Tuhan. Kita tidak layak sama sekali di hadapan Tuhan. Tapi sekarang kita diangkat, dibawa menjadi anak-anaknya. Seperti Bapa tadi. Welcome. Welcome home. Datanglah kepadaku. Dan di sini kita diberikan kesempatan kembali untuk kita kembali boleh dipulihkan. Perjuangan kita belum selesai. Kita mungkin akan menghadapi banyak serangan-serangan lagi. Ya, tapi jangan takut. Tuhan sudah menang dan Dia sudah membayar lunas semua hutang kita. Kalau iblis masih mau ngiming-ngiming kita, ngeten-ngeteni kita, istilahnya menakut-nakuti kita, jangan takut. Itu hanya triknya saja. Tapi pegang identitas kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Dia. Dia yang sudah menang. Dia menjamin kita. Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita jadikan salib Kristus yang berdinamika itu. Yang sudah menang, menyatakan terang yang sejati dan hidup yang sejati itu. Untuk sungguh menguasai hidup kita. Dan kita boleh datang sebagai anak-anaknya kepada Dia. Menikmati kasih karunia. Karena kita sudah dilayakkan datang kepada Dia. Saya mengajak kita datang pada saat ini kepada Dia. Mari kita mengambil posisi kita berdoa. Kita kembali mengevaluasi dari beberapa pertanyaan yang tadi saya lontarkan. Apakah sungguh kita sudah mengandalkan Dia dalam kehidupan kita? Apakah sungguh Dia sekarang sudah menjadi raja dalam kehidupan kita? Apakah kita terus memiliki sebuah gairah, semangat untuk melayani Dia, datang kepada Dia? Atau sebaliknya, kita mungkin merasa terpaksa ke gereja, terpaksa membaca firman, terpaksa ini dan itu, melayani dan sebagainya. Ada apa dalam dirimu? Pertanyakan itu dalam diri kita masing-masing. Berdoalah secara pribadi.
Terima kasih Bapa. Firman-Mu tiada hentinya mengingatkan kami, menegur kami, menolong kami. Pengharapan besar yang Kau sediakan di depan kami. Tangan-Mu terentang menyambut kami. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak layak sama sekali untuk menerima semua kebaikan-Mu itu. Tapi kami bersyukur bahwa sebenarnya itulah yang Kau sediakan bagi kami. Karena kami tidak mampu ya Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, standar-Mu. Tapi kami bersyukur Engkau yang sudah menggenapi semuanya bagi kami. Tuhan tolong kami. Untuk kami boleh Kau mampukan menjadi anak-Mu yang hidup. Yang boleh menjadi saksi-Mu, menjadi murid-Mu. Yang terus bertumbuh, bahkan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan tolong kami. Sungguh kami boleh menjadi terang-Mu bagi sekitar kami. Untuk kami boleh menjadi saksi bagi mereka yang belum percaya kepada-Mu. Menjadi berkat bagi mereka. Tuhan tuntun kami, kuatkan kami, topang kami. Banyak pergumulan tantangan harus kami hadapi. Kami bersyukur karena Engkau beserta dengan kami seperti janji-Mu ya Tuhan. Immanuel, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh selalu belajar dari kebenaran firman-Mu yang terus boleh mengubahkan dan menolong kami. Demi nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.